Kisah manusia bejat Bahram al-Majusi yang gauli anaknya sendiri, tapi dapat salam dari Nabi Muhammad SAW serta dimuliakan oleh Allah. Diceritakan Bahram adalah seorang pendeta dari kaum Majusi, namun beliau mendapat keistimewaan dari Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW pun memberi salam kepadanya. Lantas bagaimana mungkin seorang pendeta dari kaum penyembah apa yang jelas-jelas telah menduakan Allah SWT malah mendapat ridho dari Allah SWT dan dititip salam oleh Rasulullah SAW. Suatu malam, ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijil Ismail setelah melakukan tawaf, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya untuk seorang penyembah api bernama Bahram, dan Allah telah ridho kepadanya. Sesaat Abdullah bin Mubarak terperanjat. Ia keheranan dengan mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari setan. Padahal seperti yang banyak diketahui, setan tak akan bisa menyerupai baginda Rasulullah. Maka dari itu, Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali, sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur kembali. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi yang sama, persis seperti sebelumnya, sampai akhirnya ia kebingungan. Tidak mungkin seorang pendeta musyrik seperti Bahram mendapat salam dari Rasulullah SAW dan mendapat ridho dari Allah SWT. Karena rasa penasarannya yang besar, ia segera mencari orang yang bernama Bahram. Setelah berhasil bertemu dengan Bahram, Abdullah bin Mubarak pun langsung menanyakan perihal amalan yang dilakukan oleh Bahram sehingga mendapatkan kemuliaan. Bahram pun berkata, "Aku baru saja meminjamkan uang kepada orang dengan mengambil keuntungan. Aku merasa lebih baik dengan hal itu." Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Itu adalah hal yang dilarang dalam agama Muhammad. Adakah hal lain yang kau lakukan?" "Aku telah menikahkan 4 putra kandungku kepada 4 putri kandungku menggunakan tata cara Majusi dan kuundang seluruh kaum Nasrani," jawab Bahram. "Itu pun sangat dilarang dalam agama Muhammad. Lantas adakah lagi yang kau lakukan?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Aku memiliki 1 anak perempuan yang amat sangat cantik, dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandinginya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah sampai dihadiri oleh ribuan tamu undangan," terang Bahram. Sontak Abdullah bin Mubarak keheranan dengan semua amal yang dilakukan oleh Bahram, yang semuanya merupakan hal yang diharamkan dalam agama Muhammad. Seperti menjawab keheranan Abdullah bin Mubarak, Bahram pun dengan hati-hati bercerita tentang pengalamannya ketika bertemu dengan seorang muslimah yang masuk rumahnya untuk menyalakan obor di saat Bahram sedang menggauli anak perempuannya yang telah menjadi istrinya. Namun anehnya, ketika Bahram keluar untuk mengecek obor tersebut, muslimah tadi langsung mematikan obor yang telah dinyalakannya. Selalu seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Bahram pun curiga kepada perempuan muslimah tersebut hingga ia mengikuti muslimah tersebut sampai ke gubuk tempat perempuan muslimah tadi tinggal bersama anak-anaknya. Sesampainya di sana, Bahram mendengar isak tangis anak-anak yang kelaparan dan menanyakan makanan kepada ibunya. Mengetahui kondisi tersebut, saya merasa kasihan. Lalu saya kembali ke rumah mengisi nampan dengan berbagai makanan untuk saya hantarkan kepada muslimah dan anak-anaknya tadi.
Maka jelas sudah bahwa hal inilah yang membuat Bahram disalami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahram perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu juga Bahram mengucap syahadat lalu kemudian meninggal dunia.